kelas N2 budidaya tanaman perkebunan kopi dan kakao. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih teknik budidaya kopi dan kakao yang ada di Fakultas Pertanian. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk saling mengenal kita ya. Hai guys, perkenalkan nama saya Baby Danuka Maria dengan NIM 21001. Hai, perkenalkan nama aku Ardianita Dwidianingrum dengan NIM 211510101030. Guys, aku Renita September Ninginta dengan NIM 22151006. Halo semuanya, aku Suci Widyasari dengan NIM 2215101029. Aku Radenda Valfiansyah dengan NIM 22151070. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu melakukan observasi pada tanaman kopi. Observasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemangkasan dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan tanaman. Hai guys, sebelum melakukan penanaman, kita harus menyiapkan bibit terlebih dahulu. Di tangan aku ini ada 2 bibit, yaitu bibit kopi dan bibit kakao. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini ya. Langkah pertama dimulai dengan mempersiapkan media tanam, yaitu campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1:2. Sebanyak 20 polybag disediakan dengan masing-masing 10 untuk benih kopi dan 10 untuk benih kakao. Sebelum dilakukan penanaman, media tanam diberi pupuk SP36 dengan dosis 5 gram per polybag. Setelah proses pemupukan selesai, media tanam disiram untuk memastikan kelembapan yang cukup pada tanaman tersebut. Untuk benih kakao, dilakukan perlakuan khusus berupa perendaman selama 1 hari menggunakan campuran air dan parutan bawang merah. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pindah tanam pada bibit kopi dan kakao. Media tanam yang digunakan yaitu tanah, pasir, dan kompos. Setelah melakukan pindah tanam, bibit kopi dan kakao dipindah ke tempat yang sudah disediakan. Bibit ditempatkan di tempat yang memiliki naungan agar tumbuh dengan optimal. Hal selanjutnya yaitu melakukan pemupukan. Pemupukan tanaman kopi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pupuk ditabur secara melingkar. Yang kedua, yaitu pupuk disebar secara merata lalu ditutup menggunakan tanah, dan selesai pemupukan bisa dilakukan 3-4 kali per tahun. Pemupukan dilakukan pada tanaman kopi yang berusia 4 tahun. 100 gram urea, 50 gram SP36, dan 70 gram KCl. Jadi kegiatan pada hari ini kita melakukan pemangkasan. Pemangkasan tanaman kopi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kopi. Terdapat 4 macam pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan peremajaan atau rejuvenation. Pada tanaman kopi ini, bentuknya sudah tidak teratur sehingga dilakukan pemangkasan dengan sistem pangkas optimal dan sistem berlawanan arah jarum jam. Kegiatan kali ini yaitu melakukan penyemprotan insektisida. Penyemprotan ini dilakukan untuk menghilangkan hama-hama yang ada di tanaman kopi, terutama hama kutu kopi. Penyemprotan insektisida menggunakan Curaklon 500 EC, produk dari Syngenta, dengan dosis yang digunakan yaitu 1 tutup botol untuk 1 tangki yang berisi 12 liter air. Sedangkan yang digunakan pada saat ini yaitu 1 mili untuk 1 botol sprayer. Penyemprotan bisa dilakukan pada bagian terkena serangan hama, atau untuk melakukan pencegahan bisa dilakukan pada tanaman yang tidak terserang. Contohnya sebagai berikut, bisa mendekat.
Ini bisa disemprot di bagian atas atau juga di bagian bawah. Hai guys, ini dalam kegiatan kali ini adalah mengobservasi tanaman kakao. Nah, ini adalah tanaman yang akan kami observasi. Media tanam yang digunakan yaitu tanah, pasir, dan tanah kompos dengan perbandingan 1:1:1. Kegiatan selanjutnya yakni melakukan pemindahan bibit kakao ke polybag yang berukuran lebih besar, yakni ukuran 35 x 25 cm. Kemudian keluarkan bibit kakao dari polybag yang kecil, lalu dimasukkan ke dalam polybag yang sudah berisi media tanam. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pemupukan pada tanaman kakao. Pemupukan dilakukan pada tanaman kakao yang telah berusia 4 tahun. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk urea dengan berat 200 gram, TSP 180 gram, KCl 170 gram, dan KIS 120 gram per tanaman. Pemupukan dilakukan dengan cara membuat piringan dengan melihat tajuk terluar tanaman. Piringan dibuat dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemangkasan cabang. Agenda saat ini yaitu ada penyemprotan tanaman kakao. Kita menggunakan pestisida Curekron dengan dosis kurang lebih 30 ml atau 1 tutup botol. Penyemprotan insektisida dilakukan secara merata pada tanaman untuk mengurangi terjadinya serangan hama. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan lapang yang ada di Kebun Renteng Jember, Jawa Timur. Kunjungan lapang ini bertujuan untuk mengetahui panen dan pasca panen pada tanaman kopi dan juga kakao. PT Perkebunan Nusantara 12 merupakan bagian dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslitkoka. Perkebunan Renteng menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung dengan menyediakan mobil kayu untuk mengelilingi lahan pusat penelitian biji kopi dan kakao. Perkebunan ini membudidayakan biji kopi Robusta dan juga Arabica. Kami juga diajarkan bagaimana perbanyakan tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara sambung pucuk. Sambung pucuk merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas atau etres dari tanaman yang berbeda untuk menghasilkan tanaman baru. Teknik sambung pucuk ini juga biasa dikenal dengan istilah grafting.
PT PN 12 Puslit Koka juga terdapat pabrik pengolahan kopi dan juga kakao, sehingga kita dapat melihat proses pengolahan di pabrik yang menghasilkan berbagai produk olahan biji, kopi, dan juga kakao. Selain itu, terdapat outlet dan kafe yang menjual hasil perkebunan baik dalam bentuk kemasan produk olahan pabrik maupun sajian siap konsumsi.